Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Fitra di pokok bahasan yang kedua, bab yang kedua, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, Pak Fitra pagi ini akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, pokok bahasan ini itu tidak ada hitung-hitungannya. Jadi kalian mungkin berpikir hitung-hitungan, fisika hitung-hitungan. Nah, sekarang masuk di biologinya. Ya. Di mana ini di IPA itu ada dua mata pelajaran yang harus kalian tahu, yaitu fisika dan biologi. Nah, fisika dan biologi ini itu saling berkaitan, ya katanya saling berkaitan. Pada pagi hari ini itu Pak Fitra akan membahas mengenai biologi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, nah klasifikasi makhluk hidup itu apa sih? Ya, mari kita bahas satu persatu. Ya, apa namanya? Kita akan mengenal satu persatu mengenai sejarahnya terlebih dahulu. Ya. Sejarahnya itu klasifikasi makhluk hidup itu penemunya atau seorang yang pertama kali memberikan arahan kepada mereka yaitu yang bernama Aristoteles. Nah, Aristoteles ini mengungkapkan bahwa tumbuhan makhluk hidup yang berklorofil, kemudian ada pohon isinya apa? Semak, kemudian herbal, terus kemudian hewan. Nah, sedangkan hewan itu makhluk hidup yang tidak berklorofil. Apa saja? Nah, itu hidup di air dan hidup di udara, dan serta yang terakhir yaitu hidup di darat. Ini adalah klasifikasi makhluk. Nanti kita akan kalau kalian mengenal namanya klasifikasi makhluk hidup, itu artinya makhluk hidup yang ada di dunia atau di bumi ini itu diklasifikasikan atau dikelas-kelaskan, dikelompok-kelompokkan, ya toh, dikelompok-kelompokkan. Nah, kalau kalian melihat bermacam-macam tumbuhan, ya, bermacam-macam tumbuhan itu dan bentuknya beda-beda. Nah, itu pasti ada jenisnya. Seperti pohon palem yang pohonnya itu daunnya seperti pohon kelapa. Nah, itu ada kelompok-kelompoknya. Itu jenis palem, ada yang sama dengan kelapa, misalnya yang macam-macam ya. Itu semuanya sama, ya toh. Pohon kurma itu juga sama. Wah, itu klasifikasinya, ya. Ada mangga itu ada pohon mangga itu ada macam-macam, ya toh. Ada mangga boleh mana lagi, gadung, macam-macam. Nah, itu diklasifikasikan, ya. Ikan juga begitu tuh, ikan air tawar, ikan air asin itu dikelompok-kelompokkan, jenis-jenis ikannya tuh kelompok-kelompokkan. Sedangkan kalau kalian lebih mengenal lagi yaitu hewan itu macam-macam, kelompok-kelompokkan itu. Ada yang menyusui, ada yang tidak menyusui, ada yang bertelur, ya kan? Telur macam-macam, kelompok-kelompok. Siapa aja binatang yang bertelur, siapa aja hewan yang menyusui, semuanya dikelompok-kelompokkan menjadi satu kelompok, ya. Nah, kemudian masih dari sejarah, jadi klasifikasi itu menurut Aristoteles itu memang dikelompok-kelompokkan. Tadi Pak Fitra bilang yaitu dikelompok-kelompokkan, mulai dari segala bentuk binatang, hewan itu semuanya dikelompok-kelompokkan, ya. Nah, kemudian pada tahun 1735 Cornelius Linnaeus mengembangkan sistem klasifikasi baru berdasarkan persamaan ciri, yaitu apa saja? Yaitu struktur, bentuk tubuh, ya kan? Bentuk tubuh. Nah, kemudian ukuran badannya. Nah, kemudian warna kulitnya, ya toh. Kemudian cara memperoleh makanan. Cara memperoleh makanan. Ada yang berburu, ya toh. Ada yang makan rumput. Nah, ya toh. Kemudian secara klasifikasi sendiri itu menurut Linnaeus itu memberi dua kata untuk tiap nama jenis, ya, memberi nama. Yang kata pertama adalah nama jenius atau marganya binatang itu atau makhluk hidup itu, dan kata kedua adalah jenisnya, ya. Nih contohnya padi itu memiliki nama Oryza sativa.
Itu contohnya, ya, dimana Orisa adalah nama marga, sedangkan Stafika adalah bentuk jenisnya, sedangkan L adalah singkatan dari Linnaeus, namanya dia. Ya, setiap penemu itu selalu diberi namanya, selalu masuk di dalam jajaran daripada penemu, masukkan supaya nama-nama nama-nama penemu itu ya dikenang sepanjang sejarah itu, ya. Misalnya untuk James Watt itu penemu macam-macam dia, seperti untuk lampu daya listrik itu kesatuannya menggunakan watt, itu nama orang. Ampere meter, ampere itu nama orang semuanya, ya, nama orang. Graham Bell. Nah, kenapa kok telepon itu menggunakan istilahnya dengan mari di bel aja, anak itu. Nah, artinya di bel itu artinya di calling. Nah, itu menggunakan nama orang, ya, semuanya itu nama orang. Jadi setiap orang penemu itu memberikan rangkaian nama dalam bentuk penemunya itu, ya. Kemudian saya berikan contoh lagi. Nah, ini dia contoh klasifikasi makhluk hidup. Ya. Klasifikasi makhluk hidup dalam satu tabel. Contoh kerajaannya. Ini dalam kerajaan. Animalia. Kucing, animalia tetap. Belalang, animalia. Animalia itu adalah binatang. Filumnya chordata, anjing juga chordata. Belalang arthropoda, beda. Ya toh? Kelasnya mamalia sama, menyusui, ya toh. Belalang insekta, serangga, beda. Ya toh? Sedangkan bangsa itu kucing karnivora, anjing karnivora, pemakan daging sama-sama, pemakan daging. Sedangkan belalang ortoptera, ya toh, pengerat, ya toh. Sukunya dia namanya sukunya kucing Felidae, sedangkan anjing Canidae. Ya, sedangkan belalang Locustidae. Nah, dari suku aja sudah kelihatan berbeda. Maka kenapa anjing dan kucing nggak akan pernah bersatu, karena sukunya juga berbeda, ya toh. Marganya Felis, sedangkan anjing marganya Canis, sedangkan belalang Sesitoterca, ya toh. Nah, sedangkan jenisnya Felis castus dan anjing Canis familiaris. Nah, belalang Sesitoterca americana. Nah, itu dia. Ini adalah contoh klasifikasi makhluk hidup, ya, memiliki. Jadi takson dari urutannya itu kerajaan itu tertinggi, kerajaan atau kingdom. Dia kingdom apa? Kingdom kingdom animalia atau kingdomnya tumbuhan atau macam-macam, ya. Filum, kelas, bangsa, suku, marga, dan jenisnya. Nah, nanti kingdom itu nanti Pak Fitra akan bagi-bagi lagi kingdomnya apa saja, ya, nanti akan Pak Fitra jelaskan. Tujuan klasifikasi ini untuk apa sih, anak-anak? Tujuan klasifikasi ini yaitu mempermudah dalam mempelajari mengenai berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Dan yang ketiga, yaitu mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Ya, itu dia. Dan yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Ya. Dan kemudian ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan dalam makhluk hidup. Taksonomi, ya. Kemudian, nah, klasifikasi makhluk hidup, sistem klasifikasi ada 5 kingdom. Nah, ada 5 kerajaan yang harus kalian pahami. 5 kerajaan apa saja dalam pengelompokan tadi itu ada 5 kerajaan apa saja. Yang pertama yaitu Monera, ya. Terus kemudian Protista, kemudian fungi atau jamur, kemudian plante tumbuhan, dan terakhir animalia itu hewan, ya, hewan. Nanti Pak Peter jelaskan satu persatu apa
apa itu kerajaan-kerajaan ini. Nah, kami akan jelaskan satu-satu. Ya, kalian mungkin masih bingung, Monera itu apa Pak? Protista itu apa Pak? Jamur itu apa Pak? Ya, jamur kalian bisa tahu ya, jamur itu yang ya itu termasuk ya. Terus tumbuhan plante itu nama tumbuhan, kerajaan tumbuhan. Kemudian animalia, kerajaan hewan. Ya, akan Pak Peter jelaskan satu persatu. Ya. Yang pertama, kingdom Monera. Ini yang paling pertama. Itu yang kalian mungkin tidak tahu. Baru mengenal namanya Monera, ya, Monera. Nah, anggota dari kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup yang berasal dari satu, memiliki struktur yang sangat sederhana. Ya, sangat sederhana, berasal sel satu, sangat memiliki struktur yang sangat sederhana. Hewan yang bersel satu itu adalah kingdom Monera. Dan ini contohnya, yaitu, nah ini itu adalah kingdom Monera. Terus kemudian ada Nostok, Pirilia, Uji. Nah, itu hewan bersel satu, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, sekarang kingdom Protista. Anggota dari kingdom Protista itu dari makhluk hidup yang bersel satu juga, atau bersel banyak. Yang makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Jadi bisa bersel satu, kemudian juga bersel banyak bisa. Ya, itu adalah kingdom Protista. Ya, termasuk dari kingdom Protista. Kalau Monera tadi cukup bersel satu, tapi kalau Protista ini bisa berkembang dari bersel satu kemudian menjadi bersel banyak. Begitu ya. Ada yang menyerupai tumbuhan yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis, ada yang menyerupai hewan, ada yang menyerupai jamur yaitu memperoleh makanan dengan memakan organisme lain. Itu adalah kingdom Protista. Nah, ini contohnya kingdom Protista. Ya, ini salah satu hewan mirip hewan. Ya, kemudian jamur, mirip tumbuhan. Nah, ini bisa bersel tunggal, bisa bersel banyak, menjadi bersel banyak, ya, hewan Protista. Nah, kalau kingdom Protista ini ada yang bisa dilihat dengan mata, ada yang tidak bisa dengan menggunakan mikroskop. Kalau yang bersel satu tadi pasti menggunakan mikroskop, sudah tidak bisa kelihatan sama sekali, ya. Kingdom fungi. Nah, fungi itu tergolong dari jamur seperti tadi kita katakan, atau memiliki sel banyak bersifat heterotrof. Heterotrof itu apa? Heterotrof itu nanti Pak Peter jelaskan, ya. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Heterotrof, ya, tidak bisa membuat makanan sendiri. Ingat, heterotrof adalah tumbuhan atau hewan yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Ya, heterotrof. Ini tumbuhan, tapi dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Kalau tumbuhan-tumbuhan yang lain bisa membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Tapi kalau ini fungi ini tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia harus nempel di tanaman yang lain atau di parasit atau sisa tumbuhan yang sudah mati. Nah, itu seperti jamur hidup di di alam yang di tempat di mana batang-batang pohon yang sudah mati atau itu tumbuh di situ. Nah, dia menyerap sari-sari makanan dari hasil tumbuhan atau batang-batang pohon atau apa saja itu yang sudah mati tumbuh di situ. Ya, terdiri dari 4, mempunyai inti sel, dinding sel, klorofil, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Sama, semua tumbuhan tidak bisa berpindah tempat, ya toh? Semua tumbuhan tidak berpindah. Tapi dia bedanya tumbuhan ini itu tidak bisa membuat makanan sendiri atau heterotrof. Ya. Ini kingdom fungi. Jamur yang nempel di pohon, apa itu mana ini di batang pohon. Nah, kemudian jamur yang ini yang bisa dimakan, ya bisa dimakan. Nah, ini dia playakid musuh. Ada yang racun. Racunnya itu bisa membunuh racunnya. Kemudian kingdom plante itu tumbuhan kingdom. Nah, kalau kalian kerajaan tumbuhan
fotosintesis sehingga bersifat autotrof. Autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri, ya. Autotrof sekali lagi saya katakan bisa membuat makanannya sendiri, autotrof. Dan sel tumbuhan ini multiseluler, membentuk jaringan dan organ, atau di dalam batang pohon itu membentuk jaringan dan organ, bisa menjalinkan kemana-mana ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh pohon itu tadi. Kemudian sel tumbuhan mempunyai dinding sel, ada dinding selnya, ya kan? Kemudian berkembang biak secara seksual dan anseksual. Nah, berkembang seksual dan artinya ada pohon yang berkembang biaknya itu dengan kawin, dan ada juga yang tidak kawin. Nah, perkembang biaknya ya contohnya kalau misalnya mangga berbuah dari mana dia berbuah, dari mana dia bisa berbuah kalau tidak ada benang sari yang membawa ke pucuk bunga mangga tadi. Nah, itu dibawa dari dia butuh lebah, butuh lalat, butuh apa saja untuk bisa membawa benang sari itu bersatu, ya, dengan satu sari itu bisa menyatukan itu sehingga membentuklah buah. Nah, dia berkembang biak. Ada juga yang anseksual, langsung tumbuh tunas. Nah, langsung tumbuh tunas. Nah, itu langsung tumbuh tunas, anseksual. Dia langsung tumbuh tunas seperti pohon pisang, itu tidak dikawin, langsung dia tumbuh tunas baru. Banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang langsung tumbuh tunas. Ada apa namanya, ada bambu itu langsung tumbuh tunas, ya toh. Ada banyak pohon yang langsung tumbuh tunas, itu ada banyak. Tetapi ada juga yang lewat berbiji, itu harus seksual dulu, jadi harus dikawinkan dulu. Untuk bunga satu dengan bunga yang lain itu harus dikawinkan dulu sehingga membentuk buah. Nah, ketika berbuah dan matang buah itu akhirnya membentuk biji. Nah, bijinya ini ditanam, itu tumbuh lagi, begitu seterusnya. Nah, ada juga yang kita menggunakan di stek. Sekarang kan sistemnya macam-macam, ada di stek, ada di cangkok, ya toh. Nah, itu adalah kingdom rantai atau tumbuhan. Berikutnya yaitu kingdom. Nah, ini digolongkan menjadi masih tumbuhan, ya, digolongkan menjadi lumut, paku-pakuan, kemudian tumbuhan biji, dan kemudian, ya, saya ulang lagi, lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji. Nah, bahas satu persatu dulu ya anak-anak ya, saya bahas satu persatu dulu, ya. Itu apa saja, tergolong dari apa saja, ya. Dari yang pertama itu adalah lumut, kemudian paku-pakuan, kemudian biji, ya. Nah, lumut ini dia, memiliki bentuk menyerupai akar, tidak ditemukan ada jaringan tubuh, habitatnya tempat lembab, tumbuhnya sekitar 0,5 cm, kecil banget, ya toh. Daur hidupnya mengalami giliran keturunan antara fase kawin sampai terkawin, ya toh, disebut metagenesis. Itu adalah lumut. Yang kalian tahu ya, lumut yang nempel-nempel di daerah-daerah lembab, gitu ya. Nah, ini contohnya lumut, ya. Kemudian kingdom lumut apa saja? Nah, ini dia, lumut hati, lumut gambut, ya. Itu kingdom lumut, ya. Macam paku. Nah, paku merupakan kelompok tumbuhan yang siklem dan phloem, ya. Ya, tumbuhan bertumbuh sering disebut tumbuhan tingkat tinggi. Nah, ini dia, mempunyai organ tubuh seperti akar, batang, daun sejati, daun yang mengandung klorofil, daun yang mengandung spora, kemudian daun yang tidak mengandung spora. Juga ada ciri khas tumbuhan paku adalah ujung tumbuhannya ketika masih muda menggulung. Jadi paku itu menggulung, belum ter, ya. Ya. Nah, ini dia ciri-ciri khasnya. Ini tumbuhan paku. Nah, itu menggulung. Sekarang kita masuk ke dalam kingdom animalia atau kingdom
binatang, ya, kingdom binatang. Kingdom binatang apa saja? Bersel banyak, ya, dia bersel banyak. Kemudian tidak berklorofil jelas, namanya hewan, dia punya klorofil, ya toh, ya toh. Cara makannya heterotrof, dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Seperti manusia, Peter gini, kalian juga. Apakah disebut dengan autotrof? Kamu bisa bikin makananmu sendiri, tapi kamu nggak bisa bikin dalam tubuhmu bisa makan sendiri, tidak, dalam tubuh nggak bisa. Tapi kamu bisa bikin pangsit mie, bikin mie, ya toh, bisa goreng telur. Nah itu dari mana? Kita membutuhkan telur misalnya, kita membutuhkan ayam, ya toh. Kita makan daging, kita membutuhkan siapa? Ayam. Itu tidak bisa, itu dikatakan bukan autotrof, kita bisa makan sendiri. Artinya makanan sendiri itu dalam tubuh kita itu bisa mengeluarkan zat untuk bisa makan sendiri, enggak bisa. Manusia masih dikatakan heterotrof, artinya kita butuh banyak, ya, kita butuh sayuran, kita butuh sawi, kita butuh daging sapi, ayam, ya toh, babi juga ya. Nah, sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel, ya. Kemudian mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ. Mempunyai kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti saya bisa berpindah-pindah ke tempat satu dengan yang lain, ya, bisa berpindah-pindah. Nah, bisa berpindah-pindah. Itu hewan atau animalia. Kita termasuk animalia. Nah, kingdom animalia berdasarkan tulang belakang dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu avertebrata, hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan hewan yang bertulang belakang, ya, memiliki tulang belakang. Ini tulang belakang ini, ya, tulang belakang, ya. Saya berikan contoh avertebrata apa saja. Nih dia hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ada kecoa, laba-laba, yaitu kupu-kupu, siput. Atau itu hewan-hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Kamu pites saja mati, pites mati, ada tulang-tulangnya. Tulangnya itu ada di luar, ya, pengerasnya itu, kulit luarnya itu ya kayak tulang itu, ya. Vertebrata, ini dia ikan, kodok, anjing, kucing, ular, ya toh, itu semua punya tulang belakang. Nah itu dia daripada kerajaan tumbuhan dan kerajaan hewan monivera dan juga portifera, ya. Jadi semuanya Pak Peter sudah jelaskan di bab 1 mengenai klasifikasi makhluk hidup ini. Nah, kalian tinggal bisa share video ini atau melihat lagi mereview video ini supaya bisa kalian pelajari kembali mengenai klasifikasi makhluk hidup, ya. Atau kalian bisa buka di buku pena, kalian di buku pena itu dibaca mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup ini itu tujuannya untuk menjadikan kalian lebih paham bahwa di dunia ini Tuhan menciptakan berbagai macam bentuk hewan dan tumbuhan itu supaya ada jenis-jenisnya dan diklasifikasikan. Tidak semuanya itu menjadi satu begitu, ya kan? Nah, seperti contohnya ini kucing dan harimau, bentuknya sama. Kucing kecil, harimau besar. Kucing tidak bisa besar, harimau juga tidak bisa kecil, dia besar terus, bentuknya sama. Dia juga karnivora, tetapi memiliki filum dan memiliki jenis yang berbeda. Marganya sama, marganya beda, tetapi jenisnya juga beda, ya. Itu semuanya diklasifikasikan, ya. Bentuknya kok sama, tetapi beda jenis, beda klasifikasi. Ya, anak-anak, yang anjing beda-beda atau anjing beda-beda itu banyak. Itu ada yang anjing kecil, cocok, ada yang anjing bermain gede gitu sampai kalau diberdirikan tingginya lebih Pak Peter, ya. Nah, tujuannya untuk mengklasifikasikan ini, anak-anak, ya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya kalian bisa melihat video ini. Semoga video ini bisa memberikan pembelajaran buat kalian. Tujuannya agar kalian bisa mengerti mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sampai ketemu lagi anak-anak di video Pak Mitra selanjutnya, dan tetap semangat dan jaga selalu kesehatan.